Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang website klasifikasi penyakit buah dan sayur menggunakan LLM Vision dengan nama website yaitu Botani. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penggunaan dari website kami. Di sini website kami yaitu berguna untuk mengklasifikasikan penyakit yang ada pada buah dan sayur. Nah, di sini user atau petani akan memasukkan atau menginput gambar tentang buah ataupun sayuran mereka yang terkena penyakit. Lalu akan diklasifikasikan atau ditentukan penyakit apa yang terdapat pada buah dan juga sayuran. Nah, tujuan dari membuat website ini ialah untuk mempermudah user ataupun petani dalam menentukan penyakit yang ada pada buah dan sayuran. Nah, di website ini juga akan memberikan solusi serta langkah dan juga pencegahan bagaimana agar sayuran dan juga buah tidak mengalami perkembangan penyakit yang signifikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan job desk yang kami lakukan untuk membangun website ini. Yang pertama, terdapat front end yang telah dikerjakan oleh teman saya Fitri Ramasari Homsana. Selanjutnya untuk back end-nya telah dikerjakan oleh teman saya yaitu Lara Aulia Putri. Dan yang terakhir untuk AI telah dikerjakan oleh teman saya Aurora Kaila Syakinasya. Nah, ini dia. Selanjutnya, untuk latar belakang, buah dan sayur merupakan sumber nutrisi penting bagi masyarakat, namun kualitasnya sangat rentan terhadap serangan penyakit, baik saat masa tanam maupun pasca panen. Di lapangan, petani sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jenis penyakit secara cepat dan akurat, karena keterbatasan pengetahuan serta akses terhadap tenaga ahli. Metode diagnosis manual membutuhkan waktu lama, biaya tinggi, dan tidak selalu tersedia di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis teknologi yang mampu membantu proses diagnosis penyakit tanaman secara cepat, mudah, dan juga akurat. Untuk permasalahan yang dihadapi, di sini kami terdapat 4 poin. Yang pertama, diagnosis penyakit buah dan sayur masih bergantung pada pengamatan manual dan pengalaman petani. Yang kedua, sistem berbasis AI sebelumnya umumnya hanya memanfaatkan citra tanpa memahami deskripsi gejala dari pengguna. Yang ketiga, belum tersedia platform berbasis website yang interaktif dan mudah diakses oleh petani. Lalu yang terakhir, teknologi LLM Vision masih jarang diterapkan pada bidang pertanian lokal di Indonesia. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana menerapkan teknologi Large Language Model Vision untuk mengklasifikasikan penyakit buah dan sayur secara akurat. Yang kedua, bagaimana merancang arsitektur website Botani yang mampu mengintegrasikan input gambar dan teks. Yang ketiga, bagaimana merancang antarmuka pengguna yang mudah digunakan oleh petani dan masyarakat umum. Nah, untuk tujuan penelitiannya, di sini kami terdapat 4 poin. Yang pertama, merancang dan membangun website diagnosis penyakit buah dan sayur berbasis AI. Yang kedua, bagaimana menerapkan pendekatan multimodal menggunakan LLM Vision dalam proses klasifikasi penyakit. Yang ketiga, menguji kemampuan sistem dalam memberikan diagnosis serta rekomendasi penanganan awal. Dan terakhir, menghasilkan sistem yang dapat digunakan sebagai alat bantu diagnosis bagi petani. Nah, manfaat dari penelitian website ini, yang pertama membantu petani dalam mendeteksi penyakit buah dan sayur secara dini. Yang kedua, mempermudah proses identifikasi penyakit tanpa harus bergantung pada tenaga ahli. Yang ketiga, mengurangi resiko kerugian akibat keterlambatan penanganan penyakit tanaman. Yang keempat, menjadi referensi penerapan teknologi LLM Vision di bidang pertanian. Nah, untuk landasan teorinya, yaitu yang pertama, Large Language Model Vision, LLM Vision, sebagai model AI yang mampu memproses gambar dan teks secara bersamaan. Yang kedua, Vision Language Model atau VLM, yang menghubungkan informasi visual dengan pemahaman bahasa alami. Yang ketiga, Large Multimodal Model, LMM, yang memungkinkan sistem memberikan diagnosis beserta penjelasan. Yang keempat, QueenVL atau LLMA, Vision sebagai model AI yang digunakan dalam sistem botani. Nah, untuk metodologi penelitiannya, di sini yang pertama perancangan dan analisis kebutuhan sistem. Lalu selanjutnya perancangan antarmuka pengguna dan arsitektur sistem.
lalu implementasi website dan integrasi dengan LLM Vision, dan yang terakhir, pengujian sistem untuk memastikan fungsi berjalan dengan baik dan hasil diagnosis sesuai. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Vita Ramasari Waksana S, NPM 2235189. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian front end. Nah, pada bagian front end ini, pada aplikasi kami, yaitu scan tanaman, dibangun menggunakan React dengan Build Tool Speed, di mana menghasilkan performa yang sangat cepat dan responsif. Pengguna teknologi modern ini memungkinkan aplikasi berjalan ringan di browser, mudah dikembangkan, serta siap untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, front end juga berperan sebagai antarmuka utama kami antara pengguna dan sistem kecerdasan buatan yang melakukan analisis pada penyakit tanaman. Nah, seluruh proses ini berproses interaksi pengguna mulai dari login, lalu mengunggah gambar hingga menampilkan hasil diagnosa dikelola melalui sistem front end ini. Lalu front end juga memiliki teknologi utama yang kami gunakan, yaitu menggunakan React dan Vite, di mana React ini digunakan juga sebagai framework utama untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen. Kalau Vite digunakan sebagai build tools yang membuat proses pengembangan menjadi sangat cepat sehingga meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan aplikasinya. Lalu menggunakan CSS modules, di mana CSS modules digunakan dengan format file modul CSS untuk memastikan setiap komponen memiliki style yang terisolasi. Lalu menggunakan Firebase SDK, di mana Firebase SDK ini digunakan juga untuk integrasi autentikasi Google untuk bagian loginnya, serta memungkinkan pengembangan fitur real-time di aplikasi kami. Lalu menggunakan Context API, di mana Context API ini juga digunakan untuk manajemen style global, khususnya dalam penyimpanan informasi autentikasi pengguna seperti status login dan data pengguna yang sedang aktif. Nah, di sini ada tampilan UI UX-nya, di mana yang pertama di sini ada tampilan login, di mana tampilan login ini terdapat username dan password, itu digunakan untuk autentikasi pengguna. Lalu ada tombol masuk untuk mengakses akun setelah kredensial dimasukkan. Lalu ada di sini menggunakan opsi lain, yaitu dengan menggunakan akun Google, yaitu untuk mempermudah pengguna yang ingin masuk tanpa membuat akun baru. Lalu ada tautan lupa password dan daftar sekarang bagi pengguna yang belum memiliki akun. Nah, di sini selanjutnya pada halaman beranda terdapat navigasi utama di bagian atas yang memberikan akses langsung kepada pengguna untuk memantau akun profilnya serta memiliki fitur utama seperti database penyakit dan scan tanaman. Pengguna juga bisa mencari informasi dengan memanfaatkan panel filter yang tersedia di bagian tengah yang mencakup kolom pencarian teks, kategori jenis buah, serta klasifikasi jenis penyakitnya. Lalu proses ini itu bertujuan pada penyajian data dalam bentuk kartu informasi visual yang terorganisir di mana setiap kartunya memiliki gambaran nyata penyakit tanaman serta identifikasi penyakitnya. Lalu di sini ada halaman data penyakit, di mana pada halaman data penyakit dimulai dengan penyajian identifikasi utama penyakit di bagian kiri atas yang menampilkan nama penyakit serta contohnya seperti apple scab, di mana ini terdapat komoditas yang relevan. Secara simulatif, pengguna diberikan visualisasi utama melalui galeri foto berukuran besar di sisi kanan yang menunjukkan gejala nyata pada tanaman. Lalu proses berlanjut pada bagian identifikasi, di mana sistem menyediakan panel panduan langkah demi langkah untuk melakukan diagnosis mandiri mulai dari pengambilan foto tanaman hingga proses solusi yang tepat melalui analisis AI. Nah, di sini yang terakhir ada halaman scan tanaman, di mana di sini penggunaan fitur ini itu dimulai pada halaman utama, memindai yang menyediai instruksi jenis kepada pengguna untuk mengunggah foto tanaman guna mendeteksi penyakit serta secara otomatis. Lalu pengguna di sini bisa melihat hasilnya nanti, yaitu ke tahap persiapan analisis, di mana pengguna dapat meninjau panel panduan di sisi kanan yang berisi tips untuk memastikan kualitas gambar tetap jernih, menjaga pencahayaan yang cukup, serta memfokuskan kamera pada bagian tanaman yang menunjukkan gejala infeksi.
Lalu di sini rangkaian alur ini bermula pada panel hasil analisis yang memproses gambar yang telah diunggah menggunakan teknologi kecerdasan buatan kami. Setelah proses unggah selesai, sistem melakukan identifikasi otomatis dan menyajikan informasi mengenai jenis penyakit yang terdeteksi secara langsung pada layar ini. Lalu seluruh aktivitas ini dirancang untuk memberikan solusi diagnosis yang cepat dan praktis bagi pengguna dalam menjaga kesehatan tanaman organik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Lara Aulia Putri dengan NPM 2235-10680. Di sini menjelaskan pada bagian arsitektur backend. Nah, di backend ini pada sistem Gotani ini memiliki dua jenis backend, yaitu backend Node.js dan AI service berbasis Python atau Fast API. Di sini arsitektur ini menerapkan pendekatan microservice untuk memisahkan tanggung jawab antar sistemnya. Nah, pada Node.js backend digunakan untuk autentikasi pengguna, manajemen akun dan profil, terus manajemen data aplikasinya, dan menjadi perantara antara front end dan AI service-nya. Nah, pada bagian Python AI service atau Fast API ini, dia itu digunakan untuk analisis citra tanaman, terus komunikasi dengan layanan LLM Vision, dan menghasilkan hasil diagnosis penyakitnya. Nah, untuk endpoint pada backend Node.js-nya, di sini menggunakan localhost 7000, di mana di sini ada beberapa kelompok endpoint, yaitu yang digunakan oleh autentikasi untuk pengguna, di mana di sini yang pertama terdapat post atau stick up yang digunakan untuk mendaftarkan akun pengguna ke dalam sistemnya, dan terdapat post sign digunakan untuk proses login pengguna menggunakan email dan password, dan di sini juga terdapat post Google login yang di sini menyediakan autentikasi alternatif dengan menggunakan akun Google. Terus di sini untuk post forgot password, yaitu di sini mengirimkan tautan reset password ke email penggunanya. Nah, untuk post reset passwordnya di sini yaitu mengatur ulang password pengguna menggunakan token yang valid. Nah, untuk get atau me yaitu mengambil data profil menggunakan profil pengguna yang sedang login. Nah, untuk me di sini digunakan untuk memperbarui informasi profil penggunanya. Nah, untuk get user, di sini endpoint khusus admin untuk melihat data seluruh penggunanya. Nah, endpoint autentikasi ini memastikan pengguna terverifikasi yang dapat mengakses fitur analisis AI-nya. Nah, untuk endpoint pada analisis atau API analisisnya, di sini endpoint ini menjadi penghubung utama antara front end dan AI service Python. Nah, di mana di sini terdapat post fruit vision. Di sini endpoint menerima gambar tanamannya dari front end, kemudian memvalidasikan permintaan pengguna, terus meneruskan gambarnya ke AI service Python, terus menerima hasil analisis AI-nya, dan mengirimkan hasil diagnosisnya kembali ke front end-nya. Di Node.js tidak melakukan pemrosesan AI, tapi melainkan berfungsi sebagai API gateway-nya. Nah, untuk endpoint progress, di sini digunakan untuk mencatat atau mengelola progres pengguna dalam menggunakan aplikasinya. Yang dimana untuk get di sini yaitu mengambilkan seluruh data progres, dan untuk post yaitu menambahkan progres baru, dan untuk ID yaitu memperbarui progres berdasarkan ID-nya, dan untuk delete yaitu menghapus progres berdasarkan ID-nya. Nah, di sini juga terdapat fitur implementasi fitur lupa passwordnya atau forgot password. Nah, fitur lupa password ini dirancang untuk membantu pengguna yang mengalami kendala dalam mengakses akun akibat lupa kata sandi. Nah, di fitur ini menerapkan mekanisme keamanan berbasis token
yang memiliki batas waktu tertentu sehingga dapat mencegah penyalahgunaan aksesnya. Jadi alur login sistem reset password ini dimulai ketika pengguna mengajukan permintaan reset password melalui halaman forgot password. Nah, selanjutnya sistem itu akan melakukan verifikasi email, terus mengirimkan token reset, dan akhirnya memperbarui password pengguna di dalam database-nya. Nah, di sini untuk proses permintaan reset password, yaitu proses reset passwordnya dimulai dari halaman forgot password. Pada halaman ini, pengguna itu memasukkan alamat emailnya, kemudian menekan tombol kirim link reset. Selanjutnya, frontend-nya akan mengirim request ke backend menggunakan metode POST ke endpoint reset password dengan data berupa alamat email penggunanya. Nah, di sini untuk proses reset password oleh pengguna, di mana menerimakan token reset password, pengguna itu membuka halaman reset password. Pada halaman ini menggunakan pengguna memasukkan token yang diterima serta password barunya. Nah, front-end-nya kemudian mengirimkan request POST ke back-end dengan token yang berbeda di setiap email yang merequest reset password tersebut. Nah, untuk memverifikasi token dalam pembaruan passwordnya, di sini back-end memproses reset password itu melalui fungsi reset password pada file out controller JS, di mana sistem ini akan mencari data pengguna yang memiliki token yang sesuai dengan memastikan bahwa token tersebut belum melewati batas waktu kadaluarsanya. Nah, apabila token tidak valid atau sudah kadaluarsa, maka di sistem akan mengirimkan respon error. Namun, apabila tokennya valid, maka sistemnya akan melakukan proses di mana yaitu mengenkripsi password baru menggunakan Bcrypt dan memperbarui password pengguna di data ulang ya, Kai. Apabila token tidak valid atau sudah kadaluarsa, maka sistemnya akan mengirim respon error. Namun, apabila tokennya valid, maka sistemnya itu akan melakukan proses yang dimana melakukan mengenkripsi password menggunakan Bcrypt dan memperbarui password menggunakan pengguna di database-nya dengan password yang telah dienkripsi. Terus menghapus token reset password supaya tidak dapat digunakan kembali dan mengirimkan respon sukses ke front-end-nya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Aurora Kenasia. Di sini saya job desk saya yaitu sebagai artificial intelligence-nya. Nah, untuk di project Gotani ini kami menggunakan model yaitu LLM Vision. Nah, untuk LLM Vision sendiri kami menggunakan mesin utamanya yaitu Grok. Grok itu adalah platform AI yang dikenal karena kecepatan inferensinya yang sangat tinggi. Jadi mereka itu menyediakan akses API ke model-model LLM open source terbaik. Nah, di sini kami menggunakan model LLM Grok itu yaitu bernama Llama 3.18b. Nah, kegunaan utama Grok sendiri yaitu untuk menciptakan fitur scan tanaman tanpa perlu modal lokal yang berat. Nah, di sini untuk Grok sendiri yaitu tugasnya untuk mengganti peran model. Kemudian cara kerjanya yaitu menerima gambar tanaman dalam format BS64, kemudian menggunakan model Vision Llama 3.18b untuk melihat gambar tersebut. Nah, keunggulan dari Grok ini yaitu pendekatannya generatif. Jadi tidak seperti model klasifikasi yang lama, hanya bisa menggunakan label A dan B. Nah, Grok Vision ini bisa mendeskripsikan apa saja yang dilihatnya. Nah, kemudian outputnya terstruktur. Jadi, Grok itu bisa langsung menggunakan data dalam format JSON yang valid seperti nama tanaman, penyakit, gejala, solusi. Sehingga backend itu tidak perlu kerja keras untuk memparsi teks. Kemudian, keunggulan yang ketiga yaitu konteksnya luas. Jadi, bisa membedakan sehat dan sakit. Bahkan untuk jenis tanaman yang tidak pernah dilatih secara spesifik, asalkan model lamanya mengetahuinya. Nah, kemudian di sini bahasanya alami, jadi bahasanya itu luas dan mudah dimengerti. Nah, di sini karena kami ini membuat websitenya itu Gotani yang dikhususkan untuk petani, nah jadi kami membuat bahasanya itu lebih mudah dimengerti, jadi tidak kaku dan juga cepat dipahamin. Kemudian selanjutnya selalu update. Nah, jadi untuk Grok sendiri ini pengetahuan model LLM-nya sangat luas, mencakup beberapa metode pertanian modern maupun tradisional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan model dari Grok-nya sendiri yaitu Llama 3.18b.
Nah, di sini Lalama sendiri itu sebagai komponen utama dalam proses analisis dan prediksi penyakit buah dan sayur. Nah, untuk hasil pengujiannya itu menunjukkan bahwa sistem itu mampu menganalisis citra tanaman yang diunggah oleh pengguna dan menghasilkan informasi diagnosis yang terdiri dari nama penyakit, citra visual deteksi, serta saran penanganan awal. Kemudian, untuk mekanisme kerja dari Lalama 3.18b ini, yaitu melalui beberapa tahapan utama. Nah, yang pertama, pengguna menggugah citra buah atau sayur yang diduga mengalami gangguan penyakit. Kemudian, citra tersebut diproses sistem backend dan diteruskan ke model Lalama 3.18b. Nah, model Lalama 3.18b ini melakukan penalaran dengan menghubungkan pola visual pada citra, seperti perubahan warna, bercak, atau pembusukan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh mengenai penyakit tanaman. Jadi dari proses itu, model menghasilkan prediksi penyakit secara kontekstual tanpa memerlukan pelatihan ulang atau ekstraksi fitur manual. Nah, hasil analisis yang diberikan nggak cuma label penyakit aja, tapi penjelasan mengenai alasan prediksi tersebut dan rekomendasi penanganan yang dapat dilakukan sebagai langkah awal. Nah, jadi berdasarkan fungsi fungsionalnya, dilakukan melalui fitur scan tanaman, sistem GoTani berhasil menjalankan seluruh analisis dengan baik. Nah, jadi sistem kami ini mampu menerima input gambar dari pengguna melalui antarmuka website, kemudian memproses gambar menggunakan LLM Lalama 3.18b, kemudian menampilkan hasil analisis berupa diagnosis penyakit secara Kemudian, bisa menampilkan hasil analisis berupa diagnosis penyakit secara deskriptif. Selanjutnya, memberikan saran penanganan yang relevan sesuai dengan penyakit yang terdeteksi. Jadi, pengujian ini menunjukkan bahwa sistem kami dapat membedakan kondisi tanaman sehat dan tanaman yang terindikasi penyakit dengan tingkat konsistensi yang baik, terutama pada gambar yang kualitas visualnya jelas. Jadi, Lalama sendiri ini sebagai prediktor, jadi memberikan beberapa keunggulan dibandingkan pendekatan klasifikasi berbasis CNN atau model deep learning. Model ini mampu memberikan hasil yang lebih informatif karena dilengkapi dengan penjelasan diagnosis sehingga mendukung konsep explainable artificial intelligence. Selain itu, sistemnya tidak perlu menggunakan dataset khusus atau proses pelatihan model secara lokal. Jadi untuk itu, jadi menyederhanakan arsitektur sistem dan mengurangi kebutuhan komputasi. Jadi cocok untuk diterapkan pada platform berbasis website seperti GoTani. Jadi hasil analisisnya sangat dipengaruhi oleh kualitas gambar yang diunggah. Jadi gambarnya itu harus pencahayaannya bagus. Jadi kalau misalnya pencahayaannya buruk atau sudut pengambilannya tidak jelas, dapat mempengaruhi ketepatan hasil diagnosis. Maka sistem dilengkapi dengan panduan pengambilan gambar untuk meningkatkan akurasi hasil analisis. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengujian untuk website GoTani kami yang kami buat. Yang pertama di sini tentunya halaman utamanya itu login. Nah, untuk pengguna yang sudah daftar, cukup memasukkan email dan juga password. Namun, jika penggunanya belum mempunyai akun, maka bisa daftar sekarang. Jadi, kita akan melakukan sign up terlebih dahulu untuk pengguna yang belum memiliki akun. Jadi, kita memasukkan username-nya, yaitu nama depannya dulu, Aurora. Kemudian nama belakangnya, Ayla. Selanjutnya, ini username-nya, Aurora Ayla. 123. Selanjutnya untuk email, nomor telepon, kemudian kita akan memilih jenis kelamin dan buat password yang kuat. Nah, di sini untuk passwordnya sendiri kami mempunyai prediksinya, yaitu apakah passwordnya ini lemah, sedang, atau kuat. Di sini saya membuat passwordnya sedang saja. Dan di sini kita akan checklist untuk saya menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi GoTani. Kemudian klik daftar sekarang. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginput email yang sudah kita daftar tadi dengan emailnya, yaitu aurora123@gmail.com, dan kita akan memasukkan password yang sudah kita daftar tadi. Nah, di sini website GoTani ini memiliki dua cara untuk login. Yang pertama, memasukkan email dan password, dan bisa juga login menggunakan Google. Nah, saya akan mencoba untuk login menggunakan Google saja. Di sini untuk
login menggunakan Google ini, kami menggunakan Firebase sebagai autentikasinya. Sini saya akan memilih email saya. Nah, login Google berhasil. Selanjutnya di sini adalah halaman beranda. Kita dapat melakukan pencarian Apple. Nah, seperti ini. Lalu kita dapat melakukan pencarian nama buah dengan mengklik saja dalam daftar list ini, strawberry, pepper, corn. Selanjutnya di sini kita akan bisa memilih jenis penyakitnya. Misalnya ini, leaf blight dan rust. Oke. Kemudian ini adalah halaman detail penyakitnya. Seperti ini. Di sini adalah nama untuk buahnya. Kemudian ini adalah visualnya, yaitu gambarnya. Selanjutnya, sini terdapat informasi ya, seperti gejala penyakit, pengendalian dan pengobatan, dan juga informasi tambahan. Langsung saja untuk scan tanamannya. Nah, di sini kita yang pertama kita akan mengklik file untuk menaruh gambar di sini. Itu ada dua pilihan, ambil foto atau pilih galeri. Di sini saya akan memilih pilih dari file internal saja. Nah, kita akan memasukkan buah busuk tadi atau buah yang terindikasi berpenyakit. Dan oke. Dan klik analisis sekarang. Nah, dan sini ada analisis selesai dan terdeteksi busuk pada apel. Nah, di sini ada penjelasan tentang penyakit pada buahnya, kemudian gejala, pengobatan, pengendalian, lingkungan, dan juga informasi tambahan. Di sini ada bar, yaitu scan baru, dan juga lihat database. Nah, untuk deteksi dari buah ini, 95% itu akurasinya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa website GoTani ini berjalan dengan lancar dan bisa mendeteksi penyakit pada buah apel tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan keterbatasan pada website kami. Nah, untuk kelebihan sistemnya, yang pertama menggunakan teknologi multimodal, gambar, dan teks. Yang kedua, tidak memerlukan pelatihan model secara lokal. Yang ketiga, dapat diakses melalui website. Nah, untuk keterbatasan sistem, yang pertama itu membutuhkan koneksi internet. Yang kedua, bergantung pada layanan API eksternal. Nah, selanjutnya pada kesimpulan dan juga saran, berdasarkan kesimpulan dari website yang telah kami buat, yaitu pengembangan dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa website GoTani berhasil diimplementasikan sebagai sistem diagnosis penyakit buah dan sayur berbasis Large Language Model Vision. Sistem mampu menganalisis citra tanaman, memberikan hasil diagnosis, serta menyajikan rekomendasi penanganan awal secara informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, untuk sarannya, untuk pengembangan selanjutnya, sistem GoTani dapat ditingkatkan dengan menambahkan cakupan jenis tanaman dan penyakit, serta dilakukan pengujian langsung di lapangan agar hasil diagnosis semakin optimal dan sesuai dengan kondisi nyata petani. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.